Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bang Gus. Saya akan memberikan tutorial. Daun berkarat itu adalah siklus daun pohon tin yang normal. Baiklah, bagaimana sahabat semuanya? Kita simak bersama dan kita belajar bersama-sama. Daun berkarat itu sebenarnya adalah daun siklus yang normal. Walaupun toh itu daun kelihatannya masih muda, itu adalah siklus daun pohon tin yang normal. Karena daun pohon tin itu ada pembatasan usia. Jadi usianya daun pohon tin itu kalau subur itu tidak terlalu lama. Seperti ini adalah berkarat. Nah, seperti ini adalah berkarat. Tetapi kan ini daun yang muda tidak. Jadi siklus berkarat pada daun pohon tin itu siklus yang normal. Tetapi saya tidak bisa membedakannya siklus yang normal itu dari apa. Tetapi dari kebiasaan saya yang saya lakukan, ketika mengalami daun-daun itu banyak berkarat, itu justru belakangnya akan semakin baik. Kira-kira 10 tahun atau berapa tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, saya waktu itu berada di perbatasan antara, saya lupa namanya, antara Malaysia dan Thailand. Di sana ada estate perkampungan. Itu saya mengira kalau daun pohon tin itu berkarat adalah kena penyakit. Bahkan semua orang juga, kita punya bos di sana juga demikian. Kan hanya punya beberapa pohon saja. Tapi sebenarnya setelah lama-lama tahu bahwa siklus daun berkarat itu adalah siklus. Jadi seperti ini kawan. Kita mendapati daun kita berkarat seperti ini, jangan pernah disemprot. Sebab daun ini akan tua. Satu, setelah berkarat akan tua dan akan rontok. Nah seperti ini kenapa begitu banyak 1, 2, 3, 4 kok tidak ada karat. Itu memang ini agak lama bertahan. Nah kadang-kadang daun itu masih kecil seperti ini berkarat. Itu perlu penyeimbangan. Jadi ketika kita mendapati pohon tin kita kok seperti ini kok berkarat, padahal masih daunnya masih tidak lebar, masih kecil-kecil. Nah seperti ini pun kecil-kecil juga tidak apa-apa. Ini pertanda kalau tanaman kita di dalam pot itu perlu keseimbangan. Satu keseimbangan itu adalah seimbangan ranting-rantingnya. Itu yang pertama. Setelah ranting-rantingnya itu seimbang, akhirnya daun-daun semuanya itu akan sedikit ranting akan lebar pertumbuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terus lakukan pemupukan. Saya biasa pemupukan hijau daun, pemupukan dengan penyiraman lumut-lumut air, dan pemupukan dengan NPK 1616. Itu saja yang saya lakukan. Jadi daun berkarat itu adalah siklus yang sangat normal. Karena akan bergantinya daun yang baru. Satu. Yang kedua, kalau berkaratnya itu begitu banyak, berarti ada siklus malah siklus yang bagus, yaitu siklus bermunculnya tunas-tunas baru, juga bermunculnya bunga-bunga baru. Biasanya itu daun kita akan berkarat. Tetapi kalau kita salah obat, begitu daun berkarat kita semprot pestisida, itu yang terjadi kawan. Daun-daun yang muncul baru pun juga akan berkarat juga pembungaan itu akan rontok. Akhirnya timbul jamur-jamur yang tidak karu-karuan. Nah kecuali kalau berkaratnya itu kok seperti ini misalnya, kemudian ada lubang, nah itu memang berkaratnya disertai dengan penyakit. Kalau berkaratnya pada daun pohon tin adalah siklus yang normal, asal jangan pernah salah merawat maksud saya. Jadi ketika banyak seperti ini kan berkarat, banyak berkarat daripada biasanya. Berarti pertanda daun ini akan cepat rontok karena sudah menua. Nah pertanda yang kedua, akan memunculkan banyak tunas-tunas. Yang ketiga, akan memunculkan banyak bunga.
Nah, itulah siklus daun berkarat itu akan mempunyai tanda seperti ini kawan. Ini begitu banyak bunganya. Ini banyak berkarat. Karena siklus fase yang musim pada pohon tin itu biasanya banyak berkarat seperti ini, belakangnya akan bagus. Tapi yang penting jangan salah merawat. Sekali lagi, ketika banyak karat-karat yang ada pada daun pohon tin, satu akan munculnya tunas-tunas bunga. Yang kedua akan munculnya tunas-tunas air yang baru. Jadi rawatannya saya tetap merawat dengan sistem penyiraman lumut air dengan NPK 1616 dan pupuk hijau daun, dan saya tidak melakukan penyemprotan dengan pestisida ketika daun-daun itu berkarat. Nah, satu lagi, ketika daun banyak berkarat di dalam pot seperti ini, berarti kita perlu penyeimbangan juga bisa. Ketika daun berkarat, muncul daun-daun baru, tapi kok daunnya kecil-kecil, nah itu berarti tanaman kita di dalam pot perlu penyeimbangan. Penyeimbangan dan penataan ranting-ranting. Seperti ini kawan. Ini kan banyak bunga, banyak tunas, tetapi kelihatannya daunnya tuh kecil-kecil saja sudah berkarat, akan rontok lagi. Nah, saya mengambil langkah seperti ini. Saya potong ranting-ranting, karena saya tidak memotongnya, saya cangkok seperti ini. Ini semua berkarat, tetapi bersamaan itu muncul tunas baru seperti ini, muncul tunas bunga seperti ini. Tetapi satu lagi yang penting, ketika banyak berkarat dan daun itu masih kecil-kecil, kita lakukan pruning ranting yang agak besar. Jangan pruning tunas air muda saja, seperti ini contohnya. Baiklah sahabatku semuanya, semoga tutorial saya bermanfaat. Sekali lagi saya ulang, munculnya daun berkarat itu pertanda siklus fase daun itu akan rontok. Kalau memang berkaratnya itu begitu banyak, berarti itu adalah siklus fase yang massal. Maksudnya itu akan memunculkan tunas-tunas baru, akan memunculkan tunas-tunas daun baru, juga bunga baru. Tetapi kalau terus-menerus kita lihat, berarti tanaman kita di pot itu tidak seimbang. Kita perlu melakukan pruning seperti saya lakukan. Saya melakukan pencangkokan agar pertumbuhan tunas bunga juga tunas daun itu lebar. Jadi perlu keseimbangan. Yang saya lakukan adalah pemupukan hijau daun, penyiraman dengan lumut air, pemupukan dengan NPK 1616. Saya tidak pernah melakukan penyemprotan pestisida di saat daun itu adalah berkarat. Karena sebenarnya daun berkarat pada pohon tin itu adalah normal. Sebelum daun itu rontok pasti berkarat dulu. Demikianlah sahabat semuanya, semoga tutorial saya bermanfaat, karena selama ini banyak kita yang menganggap daun yang berkarat pada pohon tin itu karena penyakit. Itu tidak kawan, kecuali kalau berkaratnya itu disertai lubang-lubang, itu baru kita katakan sebuah penyakit. Semoga tutorial saya bermanfaat sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.